pertama dari Bu Ria, Sulawesi Tenggara ya. Ini Bu Ria termasuk yang aktif nih koordinasi dengan Kemenkes ya terkait dengan pembatasan fungsional. Nah, pertama adalah terkait dengan formasi. Memang kita akan penataan ya Bu Ria. Memang di sebelumnya mungkin dengan rekomendasi dari instansi pembina ini masih bisa ya untuk didaftarkan sebagai peserta uji. Nah, tapi nanti untuk yang ke depan mulai sekarang dengan Permenkes 1 2025 ini yang didaftarkan formasinya adalah sesuai dengan penetapan Kemenpan RB. Dan kami pun sudah sepakat ya dalam hal ini terkait informasi ini dengan Direktorat Perencanaan untuk PIC Renbud bahwa memang yang sesuai penetapan dari Menpan RB untuk formasi. Nah, nanti mungkin terkait ini Bu Dewi juga akan menambahkan ya karena beliau yang banyak berkoordinasi dengan Ditren terkait dengan rekomendasi formasi. Kemudian yang kedua sertifikat kompetensi tadi ya, memang di dalam per-KBKN ya ini kan ada ketentuan ya boleh naik pangkat ya, misalnya tidak ada formasi, tapi harus ikut dan lulus uji kompetensi ya. Ini untuk saat ini di aplikasi, jadi kami belum tidak ada ya, tidak menyiapkan untuk yang tadi. Jadi yang kami siapkan di sini adalah yang perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang memang yang formasinya tersedia. Kemudian dari Pak Ibrahim tadi dari RSUD Bone ya. Terkait dengan yang utama, memang saat ini di Permenpan-nya ada JF ya yang di regulasinya sudah sampai pada jenjang utama di regulasi, jadi itu utama. Tapi ada kebijakan ya, ada kebijakan terkait dengan tadi ya pembatasan ataupun jenis spesialis ya atau jenis tadi yang sampaikan dokter spesialis yang bisa sampai utama. Jadi ada kebijakan terkait dengan formasi. Jadi meskipun di dalam syarat-syarat sesuai dengan regulasi di Permenpan ini kan memang kan ini kan diatur lebih lanjut atau menjadi kewenangan dari instansi pembina ya untuk terkait dengan ini. Jadi kalau secara usia meskipun misalnya syarat tapi ada kebijakan lain di sini ya. Untuk saat ini ada batasan terkait dengan formasi ahli utama. Kemudian dari Bu Dila tadi terkait dengan tadi pembatasan ahli muda. Mungkin perlu dilihat kembali ya Bu terkait dengan pembatasan ahli muda di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Ini apakah memang dari Anjap ABK-nya ya? Ahli madya Mbak, yang pembatasan ahli madya. Oh, pembatasan madya. Ini ada di regulasinya di mana Ibu? Kemarin teman yang menangani itu Mbak Renbud. Di Ditren ya. Seperti tadi berarti disampaikan Pak Ibrahim ya. Memang ada kebijakan ya untuk saat ini ya terkait dengan pembatasan jenjang berarti ya, jenjang yang di setiap instansi. Mungkin terkait ini juga Bu Dayu, mungkin Bu Dewi karena penjelasan terkait dengan Ditren ya, terkait rekomendasi formasi mungkin bisa menambahkan terkait ini. Kemudian tadi kepesertaan tadi ya, kepesertaan ini kan mencantumkan memang instansi akan mengisi formasi ya, formasi sehingga nanti akan kami kunci dalam sistem. Jadi formasi yang tersedia itu akan sesuai dengan jumlah peserta yang didaftarkan. Jadi akan sesuai jumlahnya Bapak Ibu dari formasi yang tersedia dengan yang didaftarkan ya. Ini menghindari misalnya ternyata lulus semua. Nah ini kan sudah punya Serkom. Nah ini nanti khawatirnya akan terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya sudah punya Serkom tapi tidak ada formasinya. Kemudian menunggu sampai 2 tahun sampai sudah habis masa berlaku Serkom tidak bisa diangkat karena tidak ada formasi. Ya mungkin itu Bu Dayu. Baik, terima kasih Bu Dery. Bu Dewi silakan Bu menambahkan. Baik, ya baik. Sebenarnya sudah jelas dari Bu Dery. Tadi dari Bu Ria, benar ya Bu Ria. Jadi tetap harus mengacu kepada keputusan Pan RB, tidak lagi bisa menggunakan rekomendasi unit pembina. Sebab sekarang kami juga menjadi polemik juga oleh BKN dipertanyakan. Kenapa bisa ikut UKOM, keputusan formasi belum ada dari Pan RB. Kalau rekomendasi ini kan hanya mendukung, membuktikan bahwa memang daerah tersebut, wilayah tersebut, instansi tersebut membutuhkan
jenis dan jenjang serta volumenya. Tapi kan tetap keputusan yang menjadi bentuk formasi adalah keputusan dari PAN RB yang menjadi dasar untuk ikut UKOM. Karena itu di dalam UKOM CATA ini sekarang sudah berdasarkan keputusan PAN RB. Dan Bapak Ibu perlu ketahui keputusan PAN RB ini kan berlaku 5 tahun ya Bu Dery. Jadi kalau 2025 belum turun, belum terbit karena memang baru selesai verifikasi atau sebagian masih diverifikasi di pusat. Apabila sudah terbit di tahun 2024 untuk keputusan PAN RB terkait formasi, bisa digunakan sebagai dasar teman-teman pemangku jabatan fungsional mengikuti uji kompetensi. Kemudian juga ini Bu Ria ya, untuk tadi jenjang jabatan yang pertanyaan kedua juga sudah dijawab Bu Dery. Kemudian untuk Pak Ibrahim, Pak memang juga sedang ada moratorium terkait dengan jenjang utama di Kemenpan RB. Tidak hanya untuk bidang kesehatan, tapi seluruh unsur, seluruh pemangku jabatan fungsional yang ada jenjang utamanya untuk saat ini sedang dianalisis sehingga dilakukan moratorium terlebih dahulu. Kecuali memang ada kebutuhan yang urgent, mendesak, dan itu pun harus ada pemaparan langsung dari kepala daerahnya kepada Menteri PAN RB-nya yang menunjukkan bahwa memang dibutuhkan jenjang-jenjang ahli utama. Kemudian kenapa harus hanya dokter spesialis saat ini? Ya ini memang menjadi kebijakan kami semua juga atas arahan pimpinan, karena saat ini kita sedang sangat membutuhkan spesialistik yang tentunya kita utamakan teman-teman spesialistik juga atas masukan dan arahan dari PAN RB. Nanti bersabar dulu, bukan berarti dokter tidak spesialis tidak boleh menduduki jenjang utama. Tapi saat ini kebutuhan nasional akan spesialistik sangat diperlukan. Kemudian untuk Ibu Dila, tadi juga sudah dijawab sebenarnya. Jadi ada kebijakan yang memang sedang dilakukan penataan terkait dengan jenjang-jenjang ahli madya yang ada di instansi dinas kesehatan. Mengingat memang kami kembalikan lagi kepada kebutuhan organisasi dan TUSI, serta juga melihat dari peran masing-masing pemangku jabatan ahli madya ataupun ahli muda di institusi, khususnya di dinas kesehatan. Jangan sampai terlalu banyak tugas, tapi tidak bisa terbagi dengan sendirinya. Karena itu penataan ini sangat diperlukan dan sangat ditentukan lagi. Kami sedang menata kembali semua unsur terkait dengan pangkat jabatan, jenjang jabatan yang ada di institusi-institusi, baik itu dinas kesehatan, puskesmas, ataupun rumah sakit. Demikian Bu Dery, Bu Dayu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dery dan Bu Dewi, 2D. Baik, demikian ya Bapak Bu Dayu. 3D. Demikian Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Direktur, selamat pagi. Pak Mukti, silakan Bapak. Penanya pertama, kemudian dilanjutkan dengan Pak Budiono dari Dinkes, kemudian dari RSUD Weda Ardiansyah. Silakan Pak Mukti, Direktur SDM Rumah Sakit Rajiman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Dayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Assalamualaikum. Silakan Bapak lanjut. Salam. Bu Dayu, ada 3 aspek yang ingin kami tanyakan Bu. Yang pertama, dari sosialisasi kebijakan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Biro OSDM tentang penyesuaian atau penyesuaian indikator SKP tahun 2025, kami di Rumah Sakit UPT Vertikal diminta untuk menyesuaikan, khususnya untuk jenjang madya, maka disesuaikan sesuai dengan kompetensi jenjangnya. Jadi kami diminta untuk menyesuaikan semua, khususnya yang madya. Nah, ketika madya tersebut tidak dapat memenuhi standar jenjang madya di dalam indikator SKP-nya tersebut, maka arahan dari Kepala Biro OSDM, kita diminta untuk mengirimkan kembali untuk UKOM ulang jenjang madya tersebut. Jadi misalnya perawat itu jenjang madya itu ada indikator khususnya, dia nggak bisa
melakukan itu diukomkan ulang. Itu mekanismenya seperti apa untuk yang ukom ulang khusus seperti itu. Yang kedua, dari aspek kebijakan dari Pak Dirjen. Pak Dirjen mengirimkan surat kepada seluruh direktur utama rumah sakit vertikal bahwa khusus untuk dokter yang akan naik jenjang utama, itu dia harus memenuhi produktivitas pada kuadran 1 dan kuadran 2, madya dan utama. Nah, dan pengusulan itu harus melalui Pak Dirjen dulu. Nanti Pak Dirjen akan melakukan review bersama dengan Direktorat TKPK. Nah, itu mekanismenya seperti apa? Karena ini kan yang ini jalurnya ke Dirjen Nakes, Dirjen SDM ya. Yang ini jalurnya ke Dirjen Keslan sekarang. Nggak ada di dalam nggak ada di dalam tadi jadwal yang disampaikan oleh Bu Dewi Nurai untuk alur yang ini. Kemudian untuk yang utama dan madya harus spesialis, itu jelas sudah. Nah, kemudian dari aspek aturan kepegawaian. Tadi Bu Dewi Nurai, Bu Camat, itu kan menyampaikan bahwa kalau dia belum bisa ukom untuk naik jenjang, dia bisa naik pangkat. Nah, di aturan kepegawaian yang dulu, itu hanya dikasih privilege untuk naik pangkat itu 1 kali. Bagi mereka yang tidak bisa naik jenjang, ya sudah, bolehlah naik pangkat. Tapi cuma dikasih privilege 1 kali. Apakah itu masih berlaku atau sekarang bisa? Jadi misalnya muda pada saat dia nggak bisa naik jenjang madya. Pada saat dia 3D ke 4A, dia memanfaatkan privilege-nya untuk tetap dinaikkan pangkatnya, meskipun dia nggak ada ruang jabatannya untuk madya di sini. Nah, dia bisa naik sekali. Tapi kemudian sudah 4A, dia tetap juga nggak punya ruang madya di sini, full madyanya. Nah, bisakah itu tetap naik pangkat lagi jadi 4B, atau ya sudah mentok di 4A? Itu. Terima kasih Bu Dayu. Baik, terima kasih Pak Mukti. Jadi terkait dengan yang Serkom untuk yang kenaikan pangkat ya dikasih 1 kali aja kalau saya tidak salah ya Pak. Tapi mungkin nanti Bu Dery dan Bu Dewi akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Pak Mukti, Pak Dir. Baik, Pak Budiono dari Dinkes. Dinkes mana Pak, izin? Dari Paniai, Bu. Ya. Paniai. Dari mana Pak? Dari Paniai, Papua Tengah. Oke, silakan Pak Budiono. Ya Bu, mau tanya, untuk di sini kan ada banyak di dinas, saya dari dinas ya, itu akan ada perawat bidan yang dikaryakan di Dinas Kesehatan yang dulu menduduki jabatan tetapi sekarang tidak menduduki jabatan struktural. Jadi ke fungsional umum gitu. Baik. Nah, itu apakah masih diwajibkan untuk ikut hukum ini? Pertanyaannya adalah yang tadinya struktural kemudian mau diangkat ke jabatan fungsional gitu ya Pak ya? Fungsional umum toh, tapi kan masih di Dinas Kesehatan. Fungsional umum tuh maksudnya fungsional apa Pak? Kan harus memilih jabatan fungsionalnya. Mungkin Ya, maksudnya adminkes gitu ya Pak? Jadi kalau perawat tidak bisa jadi perawat di Dinkes ya Pak ya? Berarti mungkin adminkes gitu ya Pak? Atau yang lainnya. Baik, pertanyaannya apakah ikut UKOM gitu ya Pak? Ya, apakah harus diwajibkan ikut UKOM atau wajib ikut tidak? Oke. Ya, yang kedua, untuk yang mengurusi tupoksinya di hal seperti ini sebetulnya kalau kami di Dinas Kesehatan Kabupaten itu kan ada bidang SDMK, bidang SDM dan juga kepegawaian. Nah, ini kira-kira masuknya tupoksinya di mana ya Bu? Yang Ya, untuk menangani jabatan fungsional
Atau Ya, ukomnya? untuk mengurusi hukum dan lain Jabatan sebagainya kan. fungsional. Ya, Oh, ya gitu. seperti itu. Ya, Biasanya ya, di bagian apa gitu ya, Pak ya? ya. Terus yang ketiga, untuk melihat tentang seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya tadi, tentang keputusan Menpan RB itu, tentang lowongan apa jabatan itu Makasih, nanti Pak. lihatnya di mana ya Bu? Ya, lihatnya di mana atau diberitakan oleh BKD masing-masing atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Pak Buniono, makasih. Ya, Lanjut baik, makasih. dari RSUD Weda Ardiansa dengan Bapak siapa, Pak? Iya, Ardiansa. iya Silakan, Bu. Pak. Baik. RSUD Terima Weda. kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ardiansyah dari RSUD Wida, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Nah, di sini saya punya dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana dengan hukum untuk perawat yang misalnya pada sebelumnya itu menduduki jabatan sebagai perawat terampil, kemudian setelah menyelesaikan studi profesinya, dia kemudian akan mau naik ke jenjang atau pindah Ahli. jabatan ke ahli, ya, Ahli ke kategori ahli ya, Pak? pertama dalam hal ini. Nah, itu betul. Nah, itu bagaimana prosedurnya atau bagaimana ketetapannya. Kemudian yang kedua, saya kembali lagi terkait dengan tadi formasi untuk sebagai informasi saja bahwa di kabupaten kami ini kebetulan setelah kami melakukan konfirmasi sudah sampai pada tahap pengusulan untuk ini informasi ke Kemenpan RB, tapi sambil menunggu surat keputusan itu, apakah bisa kami menggunakan usulan itu sebagai formasi untuk ujian kompetensi nanti, seperti itu, Bu. Oke, baik. Itu ya, Pak ya, dua. Jadi yang kedua, Terima apakah kasih. bukti Ya. pengusulannya saja yang dipakai, bukan penetapan yang sudah ditandatangani Iya, ya, Pak ya? Apakah bisa digunakan, gitu ya, betul, Pak? betul, Bu. Oke, baik. Aduh, Mare. Iya, Itu gitu. tadi ini Oke. tuh. Ya, Bu Dery dipersilahkan. Lanjut ya, Bu. Udah ada pertanyaannya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Dayu. Ya, ini izin Pak Direktur, Pak Mukti ya, tadi yang bertanya ya. Yang pertama ya, Bu Dayu, terkait dengan ada kebijakan-kebijakan memang di internal Kemenkes ya, Pak Direktur, izin kebijakan internal Kemenkes. Terkait tadi yang disampaikan Pak Direktur, baik ada penilaian untuk di SKP yang harus sesuai dengan, Bunda mau ngepel. kemudian ada surat edaran ya, seingat saya, dan harus dilihat apakah sesuai di indikator kinerja sesuai dengan jenjangnya, apakah misalnya madya ataupun utama. Nah, ini memang ini kebijakan di internal Kementerian Kesehatan. Nah, terkait UKAM ulang, apakah mungkin sepertinya kalau UKAM ulang ini lebih kepada UKAM manjira kultural ya, Pak? Karena kami mengetahui itu dua kompetensi itu, artinya bukan yang teknis ya, apakah benar seperti itu? Dan untuk kompetensi manajer kultural yang UKAM ulang ini sepertinya dilaksanakan oleh P2KA ya, P2KA bersama dengan Biro SDM Kementerian Kesehatan. Kemudian dan ini tidak dilaksanakan di UKAM CAT karena memang ini berlaku di internal Kemenkes ya. Sementara Juknis ini dibuat untuk tidak hanya di Kemenkes tapi seluruh instansi pemerintah pengguna jabatan fungsional baik pusat maupun daerah, sehingga yang tertuang dalam Permenkes maupun Juknis ini untuk berlaku untuk semua. Adapun ada kebijakan sendiri di dalam internal Kementerian Kesehatan, maka misalnya tadi ada produktivitas ya di dalam kuadran 1-2 tadi yang memang sudah memenuhi persyaratan, itu mungkin sebagai seleksi awal ya, seleksi awal, dan tadi memang benar ada rekomendasi dari Dirjen Yankes ya untuk bisa ikut uji kompetensi. Ini kan memang internal Kementerian Kesehatan. Jadi ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Yankes yang memenuhi produktivitas 1 ataupun 2, kemudian tadi dilihat sudah UKAM ulang Mansoskulnya dan sudah kompeten sesuai dengan jenjang madya utama, maka barulah yang sudah melewati tahap itu yang akan didaftarkan di UKAM CAT. Jadi ini sebenarnya seleksi awal di internal Kementerian Kesehatan. Kemudian tadi terkait dengan yang tadi ya Bu Dayu, tidak ada formasi ya, tidak ada formasi. Memang sama seperti yang dulu Pak Mukti, bahwa di Perka BKN 3 2023 memang dibolehkan ya naik pangkat sekali
Misalnya tadi disampaikan 3D ya, 3D Itu dan 4A. ya 3D dan bisa ke 4A, tapi memang sekali. Jadi kalau udah 4A tidak bisa ke 4B. Jadi menunggu adanya formasi jenjang madya. Jadi kalaupun nanti sudah 4A tapi jenjangnya masih jenjang muda ya. Tapi untuk menjadi 4A ini memang disyaratkan ikut dan lulus uji kompetensi. Kemudian Ya, terima kasih Bu. begitu ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Izin kayaknya satu lagi ya Pak Mukti, izin Bu Dery terkait Yang? dengan pengusulan yang madya utama ya Bapak. Dari Pak Dirjen ya, rekomendasi ya? Itu ya? Iya, rekomendasi dari ya. Pak Dirjen. Jadi kalau sudah dapat rekomendasi Pak Dirjen, kemudian sudah UKOM ulang tadi ya, ini seleksi awal di Kemenkes. Nah, kemudian baru setelah seleksi awal di Kemenkes, baru nanti mungkin dapat rekomendasi dari pimpinan untuk uji kompetensi CAT. Jadi sudah seleksi awal di Kemenkes internal, karena kan ini kan kebijakan sendiri ya di internal Kemenkes ya. Nah, ini baru nanti diusulkan di UKOM CAT. Itu juga kami sudah koordinasi terkait ini dengan pada saat pembahasan Juknis ya, dengan Biro SDM terkait dengan beberapa aturan-aturan yang akan dimuat dalam Juknis. Dan ini memang karena Juknis ini kan berlaku untuk semua ya, berlaku semua, sehingga yang tertuang ini adalah yang general. Tapi kalau ada seleksi sendiri ya kami persilahkan, termasuk di beberapa provinsi ya Bu Dayu ada yang seleksi awal, kami persilahkan, tapi nanti ketika sudah ada seleksi awal misalnya di provinsi atau kabupaten kota, maka itulah yang akan didaftarkan di UKOM CAT. Kemudian tadi yang dari Pania ya, dari Papua Tengah ya. Ya Bu, Pak Budiono. Ya, tadi mungkin maksudnya sebelumnya adalah JF gitu ya Pak, ada yang perawat, ada yang bidan, kemudian struktural. Menjadi struktural gitu ya Pak, menjadi struktural Ya, dan betul, Bu. kemudian Ya, ya. ke dinas jadi JP atau JFU gitu ya Pak, Ya, SK-nya. betul. Nah, Ya. nah ini mekanismenya sebenarnya bisa pengangkatan kembali ke JF sebelumnya. Misalnya sebelumnya ada dokter ahli pertama. Ini bisa diangkat lagi ke dokter ahli pertama, mekanisme pengangkatan kembali. Tapi ini kalau pengangkatan kembali tidak UKOM ya Pak, tidak uji kompetensi ke dokter ahli pertama. Setelah 1 tahun duduk di dokter ahli pertama, maka akan disesuaikan golongannya. Misalnya beliau tadi dokter ahli pertama sudah golongan 4A. Nah, kemudian akan disesuaikan dengan jenjang yang disesuaikan dengan golongannya tadi 4A. 4A itu kan madya. Maka beliau uji kompetensi ke jenjang madya, tapi sepanjang ada formasi. Nah, itu mekanismenya bisa lewat situ, atau mekanisme yang kedua adalah perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana atau JFU ke madya. Ya, jadi langsung UKOM. Nah, tapi memang untuk perpindahan jabatan ini di dalam regulasinya, di dalam Permen 1 2023 ada syarat batas usia, Pak. Ada batas usia paling tinggi untuk perpindahan jabatan. Nah, silahkan mekanisme mana yang diambil, apakah pengangkatan kembali, tapi kembali ke SK atau Jafung sebelumnya, misalnya dokter ahli pertama, 1 tahun duduk di dokter ahli pertama, kemudian baru bisa ikut uji kompetensi ke madya. Tadi kalau misalnya beliau golongannya 4A. Atau mekanisme kedua, perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Tapi memang ada syaratnya untuk perpindahan ini ya, ada syarat tadi pengalaman 2 tahun sesuai dengan JFND 7 dan ada batas usia paling tinggi untuk bisa ikut uji kompetensi perpindahan jabatan. Jadi silakan mungkin bisa dikaji mana yang memungkinkan, apakah pengangkatan kembali atau perpindahan jabatan. Kemudian TUSI ini juga sering ya Pak. Ini sebenarnya TUSI siapa sih, SDMK atau kepegawaian gitu ya Pak. Memang kalau kembali lagi mungkin ke regulasinya ya Pak, di keputusan Bupati, Perwali atau per Bupati ya, peraturan Bupati ke Wali Kota. Sebenarnya TUSI siapa? Tapi menurut kami sebenarnya kolaborasi gitu ya Pak. Misalnya antara bagian SDM dan kepegawaian. Kalau terkait uji kompetensinya mungkin dari BKSDMK lebih ke situ, tapi ketika sudah selesai prosesnya di bagian kepegawaian. Nah, mungkin bisa kerjasama antara bagian SDM dan kepegawaian. Mungkin itu ya Pak, tapi silahkan kembali ke kebijakan masing-masing. Kemudian terkait dengan keputusan MPAN RB ini sebenarnya kan tadi juga Bu Dewi menyampaikan ya bahwa ketika sudah dapat rekomendasi dari Kemenkes untuk usulan formasi di Renbud ya, di aplikasi Renbud, maka nanti BKD akan proses ke Menpan. Nah, nantinya dari Menpan menyampaikan ke BKD masing-masing Pak. Jadi silakan
mungkin bisa cek di BKD, BKPSDM masing-masing terkait dengan formasi. Memang nanti tuntutannya mungkin Bu Dewi bisa ini ya menjelaskan, kan bentuknya kayak gelondongan gitu ya Bu Dewi, belum dirinci. Nah silakan nanti kembali kepada kebijakan masing-masing mana sesuai dengan kebutuhan prioritas, karena kan langsung muncul itu berupa tidak per instansi gitu, tidak per misalnya dinas kesehatan kabupaten, dinas kesehatan kabupaten atau dinas pendidikan. Nah tidak dirinci tapi gelondongan. Nah silakan nanti itu kebijakan dari PPK masing-masing untuk menentukan mana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kemudian dari RSUD Weda tadi ya Pak Ardiansa, terkait dengan UKOM tadi ya, uji kompetensi ya. Uji kompetensi dari kategori keterampilan, keahlian. Saya tadi contoh sudah meningkatkan kualifikasi pendidikan, yang tadinya D3 ke profesi, tadi contoh perawat, maka mekanisme adalah perpindahan jabatan. Ya, perpindahan jabatan, tapi kalau dicek kembali, ya misalnya kalau untuk perawat ini kan di kategori keahlian, golongannya dimulai dari 3B, jadi minimal golongannya itu sama. Jadi misalnya beliau dari keterampilan ini perawat sudah minimal 3B, ya baru bisa perpindahan jabatan ke keahlian. Jadi lihat juga golongannya ya Pak. Selain itu juga syarat-syarat lain, karena dilihat pangkatnya minimal atau golongan minimal sama dengan kategori keahlian. Kemudian terkait dengan formasi tadi ya, formasi memang tadi prosesnya kan pengusulan dari instansi ya, pengusulan dari instansi, kemudian di aplikasi Renbud, kemudian diberikan rekomendasi dan diusulkan ke Menpan. Nah ini memang menjadi syarat ya Bapak Ibu, tadi disampaikan juga oleh Bu Dewi, untuk saat ini sedang penataan sehingga benar yang sesuai dengan formasi ditetapkan oleh Menteri. Mungkin itu Bu Dayu. Bu, izin Bu. Ya. Bu, terkait tadi, kalau misalnya statusnya sekarang sebagai jabatan fungsionalnya sebagai perawat terampil, apakah bisa langsung ke perawat ahli pertama atau dia harus naik dulu ke perawat mahir, Bu? Oh terampil ya? Iya. Terampil itu kan berarti terampil 2D. itu berarti Sekarang 2D. 2D. Iya. Ya, berarti dia harus sesuaikan dulu ininya ya Pak ya, golongannya ya, sesuai dengan minimal kan 3B ya, kalau bisa Pak. Iya. Jadi Iya, jadi 3B dulu Pak, 3B dulu baru bisa perpindahan ke ahli. Karena kan minimal golongan di keahlian itu kan untuk perawat 3B ya, sama seperti dokter, apoteker, dokter gigi, itu kan juga 3B ya. Oh ya Bu, berarti kalau misalnya sekarang dia sudah misalnya golongan pangkat 3B tapi dengan jabatan fungsional masih perawat terampil, berarti bisa langsung ke perawat ahli pertama ya Bu ya? 2D ya Pak, belum Iya. 3B ya? Maksudnya kalau misalnya dia 2D kemudian naik 3B. pangkat penyesuaian ke 3B, Ya, ke perawat itu ahli berarti bisa pertama, langsung. ya. Oh iya, oke, baik. Terima kasih Bu informasinya. Baik, Bu Dewi dipersilakan Bu. Baik, Menambahkan. terima kasih menambahkan. Kalau Pak Mukti tadi sepertinya sudah jelas ya Pak Direktur. Selamat siang Pak Direktur. Selamat Sudah jelas, Bu. Sudah ya cukup. Sudah Jadi jelas. memang Makasih, Bu. ada kebijakan di internal kita di Kemenkes untuk rumah sakit vertikal. Jadi sudah harus lulus dulu dengan terbitnya rekomendasi dari Dirjen Yankes, sekarang namanya Keslan. Dirjen Keslan, kemudian juga ada rekomendasi dari P2KSN yang wajib untuk jenjang ahli utama dan madya lulus uji kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknisnya. Jadi mansoskulnya itu harus lulus, itulah yang menjadi dasar untuk ikut, dan itu hanya berlaku di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pak. Jadi itu diikuti dulu sampai dapat rekomendasi dan dinyatakan juga rekomendasi dari Keslannya juga terbit, baru bisa ikut uji kompetensi yang CAT ini. Itu aja sih Pak, saya menambahkannya untuk memastikan. Tadi juga sudah bisa dipakai satu kali saja ya Pak. Terima kasih Pak Direktur sudah berkenan hadir. Ya. Untuk Pak Budi mungkin tadi menambahkan saja terkait dengan di mana bisa melihat keputusan Pan RB, Bapak bisa berkoordinasi dengan BKPSDM. Karena yang menginput Dinas Kesehatan, begitu keluar rekomendasi dari instansi pembina, dari Kemenkes, Renbud itu, rekomendasi formasi itu harus diserahkan ke BKPSDM untuk diajukan ke Pan RB.
Nah, Kementerian Pan-RB juga akan mengembalikan keputusan tersebut ke BKPSDM-nya. Jadi Bapak harus berkoordinasi dengan BKPSDM untuk mengecek apakah sudah terbit atau belum terkait formasi jabatan fungsional bidang kesehatan. Karena BKPSDM itu kan menyampaikan ke Menteri Pan-RB tidak hanya kesehatan, tapi semua usulan formasi jabatan fungsional. Bisa ada untuk guru, untuk arsiparis, untuk peranata komputer, dan sebagainya. Dan jabatan fungsional kesehatan adalah bagian dari yang diusulkan. Karena itu harus mengeceknya ke BKD atau BKPSDM masing-masing wilayah. Tadi kalau Pak Ardiansah sudah jelas, sepertinya budaya sudah dijawab oleh Bu Dery. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dery, Bu Dewi, 2D. Lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Hirawati, dari mana ini Ibu? Kemudian Dinkes Parepare, dan ketiga Dinkes Maluku Tenggara. Bu Ilona kayaknya. Bu Hirawati, silakan. Dari mana Ibu? Iya, terima kasih Bu Dayu. Terima kasih tadi sudah bantu juga tadi ke Rumah Sakit Otanasa. Oh, oke, Otanasa. Udah ya Bu ya, Otanaha ya Bu. Iya, terima kasih Jadi banyak Bu atas Gorontalo. bantuannya. Iya, Silakan, baik Bu. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan untuk di kualifikasi pendidikan Bu, untuk kenaikan jenjang itu kan di kami ada yang JF Adminkes muda hasil dari penyetaraan Bu. Namun yang bersangkutan ijazahnya tidak relevan dengan JF tersebut Adminkes. Dia ijazahnya itu non kesehatan Bu. Baik, Jadi pertanyaannya apakah Bu? ini bisa ikut untuk mengikuti UKOM apa enggak Bu? Ya, pertanyaannya apakah yang hasil penyetaraan bisa ikut UKOM? Penyetaraan dengan hasil UKOM-nya, penyetaraan tapi UKOM-nya Adminkes. Adminkes Bu, Adminkes Madya, karena posisinya sekarang muda. Kemudian yang kedua, untuk perpindahan jabatan, itu kan di surat edaran saya membacanya portofolionya itu berisi kinerja dalam pelaksanaan tugas gitu Bu. Nah, bagaimana ketika yang misalkan ada di Dinas Kesehatan itu yang jabatan fungsional perawat muda, Madya atau Madya, dia akan pindah ke EPID. Namun SKP-nya mungkin belum semuanya tercantum untuk uraian tugas yang JF yang akan diduduki gitu Bu. Jadi pengalaman kerjanya belum 2 tahun ya Bu ya, untuk yang pengalaman sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Pengalamannya udah 2 tahun. Namun SKP-nya kan belum semuanya mencantumkan kegiatan butir kegiatannya untuk atau kampus kompetensi untuk EPID gitu Bu. Oh iya, jadi maksudnya pengalaman kerja ke EPID-nya karena dia menuju EPID itu belum pengalamannya ya? sudah ada Bu. Ya, pengalaman kerja untuk EPID-nya Bu, bukan pengalaman kerja dalam hal pengalaman kerja untuk di EPID-nya sudah ada, tapi tidak dicantumkan belum dicantumkan semuanya di SKP karena masih mencantumkan yang sesuai fungsionalnya seperti itu. Bisa ikut UKOM. Iya. Bu Dery dan Bu Dewi sudah menangkap ya Bu ya. Bu Hirawati sudah? Okay. Masih ada Bu. Oh ya, lanjut. Kemudian ini yang di surat edaran saya lihat lagi, saya baca lagi Bu, untuk perpindahan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi itu kan untuk kalau JPT pratama kan bisa ke utama. Namun yang di nomor 2 atau di bagian B itu yang untuk jabatan pengawas bisa ke ahli madya ya Bu. Pertanyaannya, apakah jabatan pengawas bisa ke ahli madya gitu? Iya, di surat edaran saya baca Bu. Surat edaran itu surat edaran apa ya Bu? Surat edaran yang ini yang 1076 Bu. Ini ada di bagian B saya baca. Oh, baik-baik. Ya, makanya saya kalau yang JPT kan ke utama. Namun yang untuk pengawas ini ke jenjang ahli madya saya baca Bu. Oh ya, itu dari juknis kali ya Bu ya, pengawas ke madya. Iya. Oke. Baik, itu aja Bu Hirawati ya. Iya, baik ya. Terima kasih Bu. Dari Dinkes Parepare Bu, silakan.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kami ingin tanyakan. Dengan Jadi Ibu siapa, Bu? Ibu Sakia Bu dari Dinkes Parepare. Saskia. Ya, silakan Bu. Ya, yang kami ingin tanyakan pertama ada kami seorang adik dari Kemenkes. Tetapi karena kemarin itu verbal dari Kemenkes tidak mengcover untuk jabatan apoteker untuk ahli utama, mohon solusinya Bu. Apakah kami bisa, maksudnya ada lagi tindakan yang bisa dilakukan atau mentok di situ? Maksudnya formasinya tidak ada yang utama untuk apoteker di rekomendasi Kemenkes. Iya, karena kan kemarin penyusunan rambut yang terakhir itu ahli utama hanya diperuntukkan untuk dokter spesialis dan subspesialis. Ya, Yang lainnya itu tidak di verbal. Berarti Ya. tidak bisa, Bu. Tidak bisa diajukan. Tetapi secara ini Bu, mohon izin, secara keputusan Menpan yang 2024 itu kami ingin pertanyakan juga nanti, tetapi kami ingin tanyakan karena kan sekarang ada existingnya satu orang apoteker ahli utama, tetapi apoteker tersebut akan pensiun. Apakah bisa formasi tersebut digantikan oleh yang sudah memiliki UKOM dari Kemenkes ini tadi? Apotekernya di mana, Bu? Sama tempat Bu, sama Vaskes. Di Vaskes apa di dinas? Di RSUD. Oh, di RSUD. Kalau di RSUD berarti formasinya di RSUD. Silakan nanti dijawab oleh Bu Dewi atau Bu Dery. Jadi pertanyaannya, apakah bisa mengajukan kembali untuk apoteker utama ya Bu ya? Ya, yang kedua Bu, kan ini kita menunggu untuk penerbitan Menpan 2025 ya, berdasarkan usulan dari proses yang awalnya dari Renbud, kemudian berlanjut ke verbal Kemenkes, kemudian berita acara dan seterusnya. Kita menunggu untuk keputusan Menpan 2025. Apakah sambil menunggu tersebut bisa dilakukan proses untuk pengangkatan untuk naik jenjang menggunakan Permenpan yang 2024. Menpan untuk UKOM ini menggunakan Permenpan 2024. Ya. Ya, Saya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Saskia. Lanjut dari sudah ya? Satu lagi dari Maluku Tenggara, Bu. Silakan Bu Ilona ya. Silakan Bu. Ya, Bu Dayu, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya Bu, ini terkait dengan teknis pelaksanaan UKOM nanti. Bu, kebetulan kami sebagai penyelenggara ini berencana untuk melakukan atau mengadakan UKOM secara kolektif menggunakan ruang CAT. Nah, mungkin bisa disampaikan tentang teknis absennya, karena mengingat kemarin waktu tryout itu kan akan diperlukan 2 device tuh, satu yang dipakai oleh peserta untuk absen dan satu dipakai untuk ujiannya dan lewat satu sehatnya. Nah, kalau absen ini misalnya kalau dia di ruangan CAT berarti kan dia tidak perlu 2 device kan, cuma perlu 1 device saja. Nah, kira-kira mekanisme absennya nanti itu seperti apa? Karena kan nanti ada kamera 1 yang disiapkan untuk memantau semua peserta yang ada di dalam ruangan ujian. Ya. Kemudian salah satu pelanggaran lagi yang tadi salah satu pelanggaran dari poin pelanggaran itu tidak menyalakan kamera. Berarti kamera yang dimaksud itu kalau kita kolektif berarti cukup 1 kamera saja kan yang menyorot, karena kemarin itu waktu tryout bidan UKOM profesi untuk bidan dan perawat itu ada beberapa device yang kameranya bermasalah begitu Bu. Jadi mungkin apakah nanti itu kameranya akan bermasalah pada saat pelaksanaan hukum, maksudnya dinyatakan sebagai pelanggaran, kan ada 1 kamera pengawas yang bisa lihat semua. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Jadi intinya mekanisme untuk kegiatan UKOM yang dikumpulkan jadi di satu ruangan ya Bu ya. Baik. Baik, Bu Dery dan Bu Dewi, dipersilakan Bu Dery dulu. Ya, terima kasih Bu Dayu. Tadi pertama dari Bu Irawati ya. Bagaimana misalnya tadi untuk yang
penyetaraan mungkin ya Bu, sebelumnya penyetaraan ya dari sebelumnya mungkin struktural ya. Nah, mungkin sama seperti kita ya Bu Dayu, Bu Dewi, penyetaraan kemudian menjadi JF. Nah, bagaimana kalau kualifikasi pendidikan tidak sesuai? Seingat saya memang ada regulasinya saat itu ya untuk yang penyetaraan ini kan diberikan waktu untuk menyesuaikan ya terkait dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan JF. Nah, sementara memang di dalam Permen 1 2023 ada ketentuan terkait dengan pemberhentian dari jabatan. Ada di situ tugas belajar lebih dari 6 bulan, kemudian ditugaskan secara penuh dalam struktural atau jabatan pelaksana, ataupun misalnya mengundurkan diri. Nah, ada satu poin yang di situ disampaikan tidak memenuhi syarat jabatan. Nah, ini tidak memenuhi syarat jabatan, salah satunya adalah terkait dengan kualifikasi pendidikan. Jadi sama pada saat itu kami juga pernah mendapatkan surat ya konsultasi dari suatu instansi. Misalnya pada saat pengangkatan, ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Pada saat pengangkatan ini ada kualifikasi pendidikan, misalnya teknisi gigi. Tapi sebenarnya ternyata yang diterima adalah perawat gigi. Gitu. Jadi beda kualifikasi pendidikan. Nah, kalau seperti ini contohnya, maka dengan perbedaan kualifikasi pendidikan ini maka diberhentikan atau pindah jabatan. Ya, pindah jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, mungkin kalau misalnya tadi tidak sesuai, maka bisa dipertimbangkan untuk pindah jabatan ya Bu sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Karena memang sesuai dengan ketentuannya di Kepmenpan Adminkes ini kan kualifikasi pendidikan D4 atau S1 bidang kesehatan. Nah, ini kalau misalnya beliau yang bersangkutan belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan, berarti dapat dipertimbangkan untuk perpindahan jabatan ke JF lain yang memang secara kualifikasi pendidikan memenuhi syarat. Kemudian untuk tadi terkait dengan portofolio, jadi memang di dalam regulasinya yang dipersyaratkan untuk pengalaman 2 tahun ini hanya untuk yang mekanisme perpindahan jabatan ya, tapi untuk kenaikan jenjang tidak menjadi syarat. Untuk perpindahan jabatan ada pengalaman 2 tahun dengan portofolio, dan tadi kalau disampaikan bagaimana kalau di SKP-nya ada indikator kinerjanya itu terkait dengan tugas perawat, tapi juga ada tugas EPID. Nah, ini kan dimungkinkan sekali ya, karena beliau SK-nya masih SK perawat, jadi harus tetap bekerja sebagai JF perawat ya. Tetapi ada pekerjaan mungkin tambahan ya, bukan indikator utama tapi tugas tambahan terkait dengan tugas jabatan EPID. Nah, ini tidak masalah Bu, artinya karena tidak dihitung berapa. Kalau dulu kan ada mungkin hitungan angka kredit ya. Kalau sekarang kan dari SKP akan terlihat apakah beliau punya pengalaman, mungkin dari SKP 2 tahun terakhir dilihat di indikator kinerjanya dan ada logbook yang membuktikan bahwa memang beliau sudah mengerjakan EPID selama 2 tahun. Meskipun saat itu juga mengerjakan juga indikator kinerja utama adalah sebagai JF perawat. Justru malah jadi ini ya Bu, SK-nya masih Jafung perawat, tapi misalnya semuanya kerjanya EPID gitu. Justru yang bagus ya itu tadi, berarti sudah diberikan tugas atau pekerjaan terkait dengan JF EPID. Ya. Ini kalau sesama JF ya, tapi kalau JP atau JFU itu kan berarti dimungkinkan ya JP tugasnya di indikator kinerjanya ini semuanya terkait dengan EPID, tapi ini kan tadi contohnya JF ya, jadi bisa sebagian atau tugas utama adalah jadi tugas utamanya adalah JF perawat, tapi di tugas tambahan EPID. Berbeda tadi dengan misalnya sebelumnya adalah jabatan pelaksana. Ini dimungkinkan ya jabatan pelaksana semua indikator kinerjanya di SKP terkait dengan tugas EPID misalnya. Kemudian yang kedua Bu Saskia ini tadi mungkin Bu Dewi yang akan menjawab ya terkait dengan formasi ataupun tadi existing dan tadi ketersediaan contoh yang apoteker ya, bagaimana kalau misalnya sudah pensiun apakah bisa digantikan, sementara ada kebijakan tadi ya, mungkin Bu Dewi bisa menjawab terkait yang tadi Bu Saskia. Kemudian Bu Ilona dari Maluku Tenggara, bagaimana sih mekanisme untuk yang difasilitasi oleh instansi ya dengan di kolektif. Nah, Bu Ilona untuk difasilitasi oleh instansi tadi misalnya ada assessment center ya di instansi itu silahkan. Tadi juga di dalam juknis ada ketentuan syarat-syaratnya seperti apa ya ketika kolektif. Tapi untuk peserta ini tetap 2 device Bu, karena nanti tetap ada. Jadi nanti kalau di kolektif ada 2 pengawasan, 1 pengawas yang di instansi
dan tetap ada pengawas di kami di Comment Center. Jadi tetap peserta akan join di Zoom meeting untuk pengawasan. Jadi tetap disiapkan 2 device untuk masing-masing peserta. Jadi tetap seperti itu ya untuk peserta. Tapi kalau dikumpulkan, misalnya ada pengawasan tersendiri, kami persilahkan. Tapi tetap harus join di 2 device. Karena di situ nanti ada tadi ya, ketika ada pelanggaran, nanti ada notifikasi atau peringatan dari pengawas. Nanti munculnya di peserta masing-masing, Bu. Jadi tidak ke semua peserta itu ada notifikasi. Nanti bingung. Ini buat siapa ini peringatannya? Jadi munculnya misalnya tadi ada suatu peserta yang misalnya tidak buka kamera misalnya, atau posisinya tidak terpantau oleh pengawas, atau misalnya terlihat memfoto soal misalnya. Nah ini nanti ada muncul notifikasi dari pengawas ke peserta tersebut, tidak ke semua. Jadi harus join ke Zoom meeting sehingga nanti akan munculnya di akun peserta tersebut ya. Dan nanti ada peringatan di situ. Jadi tetap seperti ketentuan ya Bu peserta, tapi ada pengawas di sana ya untuk melihat Jadi boleh misalnya absensi di sana manual gitu ya di instansi, tapi di kami tetap ada presensi oleh pengawas tadi dengan menunjukkan kartu ujian tadi ya. Mungkin itu Bu Dayu. Baik, silakan Bu Dewi. Ya, lanjut ya Bu. Untuk Bu Irawati sepertinya udah terjawab dari Bu Dewi. Kami mungkin hanya untuk yang terakhir ini dari ya Dinkes Parepare, Bu Saskia. Ya, ini kalau tadi terkait dengan jabatan apoteker dulu ya Bu, yang akan pensiun. Ini tidak bisa langsung semena-mena digantikan, tapi harus diusulkan kembali di dalam Renbud. Karena di Renbud akan ada isian pensiun dan pengajuan baru. Jadi pensiunnya harus diisi dulu. Jadi tidak bisa yang ada tiba-tiba harus diangkat menjadi utama menggantikan yang pensiun. Ada mekanismenya harus diusulkan kembali melalui aplikasi Renbud. Karena untuk jenjang-jenjang utama itu kan memang sedang dilakukan penelitian dan analisis. Jadi tidak bisa. Nanti juga kalau Ibu tiba-tiba mengusulkan ikut UKOM, di BKN-nya juga akan terhambat karena tidak ada di dalam aplikasi Renbud. Sebab aplikasi Renbud ini sudah terkoneksi dengan SIASN dan juga dengan PAN-RB yang akan membantu atau akan melihat juga kondisi-kondisi pemetaan jabatan yang ada di masing-masing institusi di instansi daerah masing-masing. Seperti itu ya Bu. Kenapa tidak bisa langsung? Jadi yang ada akan diukomkan untuk bisa menduduki jabatan utama menggantikan yang akan pensiun. Tapi harus ikut dulu dimasukkan ke dalam aplikasi Renbud karena di sana ada kolom pensiun, nanti usulan barunya seperti itu. Jadi hasil verifikasinya juga akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam usulan masing-masing. Kemudian tadi apakah jenjang ahli utama ya Bu Dayu ya, satu lagi ya. Jenjang ahli utama ini memang sedang dibatasi. Iya. Iya, jenjang ahli utama ini memang untuk apoteker itu dilihat lagi dulu karena memang harus membuat peta jabatan dan diusulkan ke Renbud lagi dulu ya Bu Saskia. Jadi tidak bisa langsung menggantikan dan bukan tidak boleh, tapi dilihat dulu nanti dihasilkan dari analisis yang apakah di 2025 sudah masuk Bu usulan apoteker utamanya Bu? Tidak terverbal Bu. Tapi sudah dimasukkan usulannya. Masuk nggak waktu Ibu mengajukan? Ya. Masuk nggak? Kami lihat lagi kembali ya Bu, mohon maaf. Ya, kalau memang tidak dimasukkan di dalam usulan ya otomatis tidak terverbal. Begitu nanti muncul berita acara yang akan ditandatangani 3 OPD, Dinas Kesehatan, Ortala, dan organisasi ya tidak akan muncul selama tidak di-input oleh Ibu. Ibu pasti isinya karena berharap akan sudah ada yang utama di sana akan pensiun otomatis nanti akan menggantikan. Nah itu nggak bisa Bu, tetap harus diusulkan utamanya. Itu ya Bu, dicek lagi ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Nah itu kalau memang berita acara sudah kembali ke Ibu untuk dilakukan verifikasi dengan 3 OPD hasil verifikasi kami di pusat, Ibu bisa tambahkan. Untuk kami verbal ulang nantinya ya. Dicek lagi ya Bu ya. Seperti itu Bu Dayu. Intinya
tidak bisa langsung digantikan, tapi harus tetap dimasukkan di dalam usulan Renbud. Ya, itu Baik, saja untuk Ibu Zaskia, yang lain sudah terjawab oleh Bu Dewi. baik. Terima Mohon kasih izin Bu, Bu yang Dewi, tadi, Bu Dewi. Apa Bu? yang pertanyaan kedua Bu, Yang Permenpan ya Bu ya? Bu, Menunggu Permenpan Permenpan 2025 jadi apakah bisa menggunakan digunakan sebelum keluar 2025? Oh ya, 2024. kalau Ibu punya 2024, karena rekomendasi dan juga keputusan formasi itu berlaku 5 tahun, Bu. Kami tetap membuka setiap tahun Renbud, itu adalah tujuannya apabila ada perubahan konstruksi atau perubahan institusi dan organisasi di dalam pemerintahan daerah. Itu makanya kami buka usulan setiap tahun Renbud tanpa merubah usulan yang sudah pernah diputuskan, tapi tetap dimasukkan di input, Bu. Nah, ini yang dimasukkan. Kalau memang sudah ada keputusan PAN RB tahun 2024, sementara 2025 belum ada, yang akan diusulkan diajukan untuk ikut uji kompetensi termasuk di dalam formasi di 2024, silahkan pakai keputusan PAN RB 2024. Bukan rekomendasi instansi pembina ya Bu ya. Seperti itu. Syaratnya yang bersangkutan termasuk bagian dari keputusan PAN RB itu. Baik, kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sudah cukup Bu? Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Lanjut ke Basarnas, Bu Eli, kemudian Dinkes Raja Ampat dan Dinkes Kabupaten Bone Bolango. Silakan Bu Eli. Ya, izin terima kasih Bu Dayu, izin Bu Dery dan Bu Dewi. Mohon izin kami dari Basarnas ingin bertanya Bu, kami memiliki jabatan perawat itu di 43 UPT dan 1 balai pelatihan. Sedangkan yang ada di kemarin kami mengusulkan kebutuhan itu kliniknya hanya ada itu Pratama di pusat dan di balai pelatihan itu. Nah, kami kan belum ada rekomendasi untuk jabatan perawat ya Bu, sedangkan yang perawat-perawat yang sudah ada sebelumnya itu bagaimana ya Bu untuk pengusulan pasienkesnya kan harus ada dokter, sedangkan kami juga ada kendala bahwa untuk mendapatkan dokter aja kami susah di UPT-UPT gitu Bu. Eli, Jadi, maksudnya ya, pertanyaannya untuk UKOM atau untuk Renbud ya Bu? untuk Renbud Bu, tapi ini juga menyangkut ke UKOM karena kan kami posisinya kalau tidak ada penetapannya kan nanti juga tidak akan bisa UKOM kan ya Bu? Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajukan ke Renbud gitu ya Bu? Untuk perawat-perawat yang sudah ada di 43 UPT itu Bu. Oke, gini ya Bu, untuk pertanyaan Renbud, ini kebetulan di sini tidak ada dari Direktorat Perencanaan, karena kami bukan yang mengelola Renbud, tapi mungkin bisa dibahas sama Bu Dewi nanti ya Bu ya. Oke Bu Eli, yang lainnya Bu? Sama kedua Bu, untuk pengajuan akun instansi itu kan di situ juga ada pemilihan Fasyankes ya Bu di aplikasinya itu. Nah itu apakah satu Fasyankes itu satu akun instansi atau dua-duanya harus punya akun Bu? Baik Fasyankes. Langsung kami sampaikan ya Bu ya. Jadi kalau untuk pengajuan akun instansi izin Bu Dewi dan Bu Dery. Jadi untuk akun instansi silakan diajukan tapi langsung dari Basarnas. Jadi klinik-klinik tidak mengajukan. Jadi dikoordinir oleh kementerian lembaganya langsung. Jadi nanti silakan Bu Eli yang bersurat ke klinik, kemudian pengajuannya diakomodir dan dijadikan satu pengajuan di akun instansinya Basarnas. Sudah punya akun ya Bu? Kalau untuk yang akun instansi yang tadi disampaikan itu Bu, kami tadi belum ada sih Bu, karena di sini kan ada pilih nama Fasyankes ya Bu. Fasyankesnya pilih salah satu yang klinik Salah satu aja. Klinik Pratama Ibu. Jadi yang mewakili Basarnas ya Bu ya. Jadi hanya satu. Selain itu klinik-klinik yang lain berarti tidak bisa mengajukan akun ya Bu. Oh berarti hanya klinik Pratama yang pusat saja ya Bu? Ya, jadi karena yang di balai itu juga Pratama juga, tapi Pratama Rawat Jalan Rescuer gitu. Ini aja deh Bu, dikoordinasikan. Kalau memang baiknya sih cuma satu, jadi dikoordinir keseluruhan. Tapi kalau masuknya adalah UPT itu masih bisa membuat akun sendiri. Tapi baiknya dikoordinasikan. Baiknya seperti apa, mau bikin akun sendiri. Tapi kalau untuk klinik-klinik kecil itu tidak bisa ya Bu ya, langsung di kementeriannya atau di lembaganya. Baik Bu Eli, ada lagi Bu? Tidak, itu aja Bu, yang nomor 1 aja Bu. Kami kendala soalnya untuk ujian, untuk UKOM-nya itu kan harus mengusulkan ya Bu ya? Iya. Pengajuan Renbud. Baik. Yang kedua dari Dinkes Kabupaten Bone Bolango, kemudian tadi dari mana tadi ya? Ya, Bone Bolango dulu Pak, silakan. Bapak udah di-unmute tapi kayaknya nggak kedengaran suaranya ya Pak?
Eh, pakai dibuka dulu kali Pak, apa? Ya, coba. Kayaknya masih bermasalah. Mungkin lanjut dulu ya, Pak. Gimana ini Dinkes Bone Bolango? Lanjut ke Kemenko Polkam, Bu Rini silakan. Halo, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dayu. Ya. Izin pertanyaan saya yang pertama, ada perawat dengan kualifikasi perawat rampil, lalu beliau ini kuliah untuk menyelesaikan S2, walaupun sebelumnya beliau ini sudah S1, namun belum penyesuaian ijazah S1 nurse-nya. Jadi saat masih 2D, perawat rampil, lalu pergi kuliah untuk S2, untuk S2-nya. Nah, pertanyaannya yang pertama, saat dia tubel, dia kan dipindahkan kepada JFU, dicopot JFT-nya. Nah, untuk pengangkatan kembali, butuh masa kerja berapa tahun dulu untuk bisa mengikuti UKOM. Karena dia masih 2D, berarti kan masih ke mahir ya. Karena masih terampil dan mahir, belum bisa. Sudah penyesuaian belum ijazah, bisa Bu, setelah tubel? Oh, belum ikut penyesuaian ijazah. Oke, nanti Bu Dewi yang menjawab mungkin ya, Bu ya. Jadi pengangkatan kembali dari tubel berapa lama? Baik. Lanjut berikutnya pertanyaannya ada Bu lagi? Itu aja sih Bu, apakah harus menunggu masa pengalaman dulu dan bagaimana mekanisme untuk bisa mengikuti UKOM? Oke, ya pengangkatan Setelah kembali tubel ini. bagaimana UKOM-nya? Ini kayaknya jawabannya gampang buat Mbak Dewi, Bu Dewi. Lanjut Terima dari kasih. ini ya Bu Rini dari Kemenko Polkam. Pak Bone Bolango sudah bisa Pak suaranya? Belum bisa. Oke, baik. Dari Pak Suhartono Dinkes Kabupaten Bintuni, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat Suaranya siang, agak Bu Dewi. diperbesar dikit ya Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan Pak Hartono. Oke, maaf mengganggu, Bu. Ya, Izin silakan. bertanya, Bu. Untuk Tan sekarang di pengusulan ini Tan ada rekomendasi yang rembut, Bu, ya. Dari instansi pembinaan sekarang dari pemaparan Ibu tadi bahwa sudah tidak digunakan, yang keluar adalah PAN RB ya, putusan rekomendasi formasi PAN RB. Kendalanya itu Bu, kami dasar formasinya itu dari mana Bu untuk PAN RB itu Bu? Apakah dari BKD? Dari rekomendasi Kemenkes Pak. Rekomendasi Nanti dari Kemenkes, rekomendasi ya. Kemenkes diajukan. Nanti mungkin Bu Dewi bisa sampaikan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan keputusan Menpannya setelah mendapatkan rekomendasi Kemkes kan Pak ya? Iya Bu. Baik. Kan kendala kami di lapangan Bu, formasi itu kan biasanya di bidang SDK Bu, di bidang kepegawaian misalnya terkadang untuk mengusulkan KP kan biasanya itu melalui SD bidang kepegawaian Bu di daerah. Seperti tadi Bu bilang harus bersinergi. Kami kan misalnya di daerah kan misalnya terkadang ada mix antara bidang Bu. Jadi maksudnya Pak? Ada Apakah koordinasi. untuk rembut itu sendiri Bu, apakah bidang kepegawaian bisa masuk untuk melihat peta jabatan yang karena untuk UKOM itu sekarang berada di kepegawaian untuk maksudnya notifikasi UKOM. berbeda antara yang formasi dengan yang mengajukan atau yang ini UKOM ya Pak ya. Ya, Harusnya dari koordinasi kami ya Pak ya. ya dari kepegawaian biasa harusnya. Kemudian Bu, dengan aturan-aturan begitu banyak untuk jabatan fungsional sebenarnya Bu. Kan sekarang kami lihat dari peta jabatan ternyata banyak profesi nakes itu yang sudah lebih 4 tahun Bu. Yang seharusnya aturan dulu mungkin 2,5 tahun sudah bisa mengusulkan kenaikan pangkat. Angka kredit maksudnya Pak? Iya, angka kredit PAK. Ya, pertanyaannya. PAK, dan dengan aturannya jabatan fungsional ini, apakah nakes bisa 2 tahun lagi Bu? Atau dengan aturan kalau menurut SKP itu kalau dihitung-hitung 4 tahun Bu. Iya, 4 tahun kalau 4 tahun Bu. Jadi nggak bisa Pak, jawabannya saya langsung tegas saja nggak bisa. Jadi tetap hitungannya angka kreditnya dikalikan koefisien per tahunnya Pak. Iya, Ini jadi Bu Dewi. Ya, jadi mungkin ke depannya berarti nakes harus 4 tahun Bu ya. Kenaikan pangkatnya ya Bu ya. Ya, ingin bertanya apa perbedaan untuk jabatan fungsional tertentu dengan fungsional umum Bu? Kalau seandainya kenaikan pangkatnya 4 tahun Bu. Kenaikan perbedaan JF dengan jabatan umum. Maksudnya yang tidak ada JF-nya. Iya, karena banyak
banyak kendala di lapangan. Ya jabatan umum lebih mudah naik pangkatnya, persyaratannya tidak begitu banyak. Sedangkan fungsional tertentu dengan adanya sertifikat uji kompetensi dan Iya. lain-lain menyebabkan Perbedaannya apa gitu ya Pak ya? iya Perbedaannya dapat tunjangan menyebabkan Pak, tunjangan jabatan fungsional. kalau tunjangan fungsional jabatan fungsional itu kembali ke daerah Bu ya. Baik. Oke Iya, Pak, jadi tidak pertanyaannya diatur itu ya dalam Pak, perbedaannya iya. apakah perbedaan antara JF yang dengan umum dengan yang biasa karena angka kreditnya tidak bisa sekarang 2 tahun ya Pak ya? Ya, Bu. Baik Itu Pak Tono, kendalanya sudah kan di cukup lapangan. Pak? Makasih. Ya, itu Bu. Oke baik, Makasih Bu. makasih Pak. Oke Bu Dery dan Bu Dewi ada 3 Izin Bu penanya Day. dari. Sudah bisa. Oh iya, Bone Bolango sebentar ya Pak, habis ini ya Pak. Oh, Baik. baik. Ya, 3 dulu. Ya, silakan Bu Dery dari Bu Eli Basarnas terkait dengan Renbud, mungkin nanti Bu Dewi, kemudian dari Bu Rini pengangkatan kembali tubel, kemudian Pak Hartono perbedaan JFU dengan JFT. Silakan Bu Dery. Ya, terima kasih Bu Dayu. Tadi dari Bu Eli, mungkin tadi Bu Dewi ya. Kemudian yang kedua tadi Dari Bu terkait Rini pengangkatan kembali tubel. itu tadi perlu dicek kembali yang penyesuaian ijazah ya. Jadi selesaikan dulu terkait administrasi kepegawaian, berarti baru nanti diproses apakah mau misalnya tadi perpindahan jabatan. Tapi selesaikan dulu terkait dengan administrasi kepegawaian. Kemudian Pak Suhartono dari Bintuni tadi ya. Jadi proses untuk mendapatkan penetapan Menpan tetap di Renbud Pak, prosesnya tetap di Renbud sama. Tapi yang berbeda adalah kalau sebelumnya menggunakan rekomendasi Kemenkes boleh ikut UKOM. Nah, untuk ke depan ini tidak lagi merekom dari Kemenkes, tapi sudah penetapan Menpan RB. Tapi prosesnya sama di Renbud, Direktorat Perencanaan ya, tetap sama usulannya dari instansi, mendapatkan rekomendasi, kemudian nanti rekomendasi disampaikan ke PKD menyampaikan ke Menpan RB ya. Kemudian terkait dengan apa sih bedanya dengan JFU, JFT? Tadi Bu Dewi menyampaikan satu adalah tunjangan ya Bu, ada tunjangan, ada perpresnya. Jadi ada perpres tunjangan jabatan fungsional. Selain itu memang yang berbeda adalah terkait dengan karir ya. Jadi kalau JFT ini kan ada jenjang karirnya. Dari pertama ke muda ke madya. Memang ada syaratnya ya. Ada syarat harus dilihat seseorang ini yang menduduki jabatan ini sudah kompeten atau belum. Karena ada syarat jabatan di situ, salah satunya adalah level kompetensi, sehingga harus diuji apakah seorang ini yang mau naik jabatan sudah sesuai belum sih kompetensinya, makanya diuji kompetensi ya. Jadi ada karir yang jelas untuk jabatan fungsional. Sementara kalau JFU kan tidak ada jenjang karir ya, tidak ada jenjang karir. Jadi kenaikan pangkat reguler, tapi tidak sama-sama namanya tetap JFU atau JP. Tapi kalau JFT ini kan ada jenjang karir ya, ada nama jabatannya, pertama muda, madya, utama gitu ya. Dan ada kalau sampai jenjang utama jelasnya ada perbedaan batas usia pensiun ya. Untuk yang madya itu kan sampai 60 untuk batas usia pensiun atau BUP. Untuk pertama muda ini kan di 58 ya, madya 60, utama sampai 65. Itu seberapa perbedaannya Pak siapa tadi ya, Pak Suhartono ya. Dan bisa jadi mungkin Bapak Ibu sering melihat ada momen untuk seleksi untuk Japinti ya. Biasanya kan ada salah satu syaratnya itu biasanya pernah menduduki Japinti Pratama atau jenjang madya gitu kan. Jadi tidak ada misalnya di situ jabatan pelaksana dengan pangkat golongan 4B, 4C itu kan enggak, atau 4A misalnya ya. Tapi ini salah satunya adalah peluang ya untuk bisa misalnya mengembangkan karir, misalnya ada seleksi, itu dapat dipertimbangkan kalau madya atau utama. Mungkin itu sih Bu Dayu ya, silakan. Silakan Bu Dewi. Izin Bu, tambahkan Bu. Bisa. Kalau sebentar Bu Dewi dulu yang menyampaikan, silakan Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih. Untuk dari Basarnas Bu Eli ya, terkait dengan Renbud, karena ada 2 rumah sakit atau 2 klinik Pratama, tentunya perawat-perawat yang ada di klinik-klinik yang tersebar seluruh Indonesia pastinya ya Bu, kayaknya pernah dibahas sepertinya sebelumnya, Ya, betul, Bu. yang di tren juga, jadi harus ditempatkan, dikumpulkan di satu klinik Bu, mau yang ada di klinik Pratama yang A atau yang B, atau dipecah 2. Nah nanti itulah yang akan diusulkan ke dalam aplikasi Renbud.
Oke. sampai menunggu izin klinik tersebut yang tadi di daerah sudah ada izin semua ya Bu ya, Belum, dipastikan ya. tidak Nah, ada, Bu. ya berarti makanya kan dia kalau seorang nakes bekerja harus ada rumah praktek. Itu ada dinyatakan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023. Nah, rumah praktek itu bisa bentuknya fasiankes, baik itu klinik tapi sudah berizin, syaratnya terregistrasi berizin dan tentunya sudah terdaftar. Nah, ini kalau yang lain itu kan berarti belum, hanya menjadi fasiankes biasa tapi belum ada izinnya. Otomatis pastinya nakes-nakes tersebut baik dokter maupun tenaga lainnya belum masuk ke dalam SISDMK ya Bu. Belum, Nah, Bu. ya, karena di dalam SISDMK yang didaftarkan selain nama yang bersangkutan, yang pemberi pelayanan harus ada juga kode kliniknya. Ini juga sambil berjalan harus diproses Bu. Karena mereka tidak bisa melakukan pelayanan tanpa ada rumah layanan yang menjadi kewajiban mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mana bentuknya nanti ada izin klinik dalam memberikan pelayanan. Ada STR-nya dan juga ada SIP-nya. Itu yang disebut dengan klinik. Karena ini ada dua, pastinya teman-teman yang lain itu harus dimasukkan ke dalam database dulu Bu. Mau di klinik A yang sudah izin klinik Pratama A atau klinik Pratama B yang memang baru dimiliki dua ya. Semuanya ada di pusat semua ya Bu ya. Waktu itu kan pernah juga audiensi. Apakah itu juga sudah dilakukan Bu? Walaupun orang itu ada di perbatasan. Seperti itu kan ya Bu ya. Mereka kan posisinya ada di perbatasan. Kemudian juga jadi untuk bencana-bencana di daerah. Tapi tidak punya rumah layanannya, rumah kliniknya. Itu yang harus masukkan ke database dulu. Database-nya itu mau ditempatkan di mana, itu yang menjadi dasar mereka masuk ke dalam aplikasi Renbud dan pastinya mereka juga harus sudah didata di dalam SISDMK sehingga bisa masuk ke usulan formasi di dalam aplikasi Renbud. Dan itu terutama untuk teman-teman yang sudah ada di klinik-klinik yang memang menjadi klinik pertamanya Basarnas, kalau sudah ada keputusan formasi yang diisi di Renbud sebelumnya, silahkan didaftarkan untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Karena nanti juga itu akan ada kode, kita sudah afiliasi juga, sudah terintegrasi antara Ukom CAT ini dengan SISDMK. Karena banyak yang kita integrasikan dengan IASN juga, dengan SISDMK-nya juga. Ini yang kalau sudah ada, pasti kalau udah ada klinik Pratama, udah ada izinnya, pastinya nama-nama di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, semua tenaganya sudah terdaftar. Itu Bu Eli yang terkait dengan bisa tidaknya ikut Ukom. Selama sudah terdata di SISDMK, sudah ada keputusan PAN RB-nya, itu silahkan didaftarkan. Kecuali mereka-mereka yang perawat tapi belum punya izin kliniknya. Lah berarti kalau mereka perawat atau nakes namet lainnya yang ada di klinik-klinik itu, mereka memberikan pelayanannya di mana ya Bu? Izin Bu, perawat-perawatnya itu ditempatkan di kantor SAR di UPT Bu. Misalkan kayak di Semarang ditaruhnya di kantor SAR Semarang. Nah, itu memang kendala kami. Jadi setahu kami Bu, untuk bikin fasiankes itu kan harus ada jabatan dokter ya Bu ya? Minimal. Oh enggak Bu, enggak makanya ya, Bu? buat petanya dulu. Peta dan juga infojab itu kan kebutuhan organisasi. Siap. Makanya tujuannya itu membuat informasi jabatan, peta jabatan yang nanti dituangkan di dalam Renbud. Nanti kalau klinik tersebut ada beberapa memang harus ada pelayanan dokternya. Siap. Itu yang nanti bisa diusulkan Bu di dalam aplikasi Renbud bahwa butuh dokter yang nanti diajukan menjadi formasi di dalam keputusan PAN RB bahwa Sarnas atau kantor SAR di Semarang butuh dokter. Itu yang harus diinput. Ibu Berarti butuh kalau di dokter. fasiankes itu tidak ada dokter nggak apa-apa ya Bu, hanya jabatan perawat saja? Kan harus ada izin dulu Bu. Iya, iya. Maksudnya untuk mendirikan izin itu, kami tuh kemarin terinfonya kan kami kan kepegawaian ya Bu ya, karena kan yang izin itu kan wartawan. Nah itu tuh katanya harus ada dokter gitu. Jadi kendala kami Iya Bu, adalah nanti kan iya. Makanya untuk masuk usulan dokter itu, Ibu nanti dimasukkan ke dalam aplikasi Renbud. Tapi tidak bisa juga masuk ke dalam aplikasi Renbud karena kliniknya belum punya izin, belum ada klinik, ya kan?
kantor Mm-mm. SARS Semarang, berarti kan baru kantor, tapi tidak ada Iya. kliniknya. Hmm. Syarat untuk kliniknya tadi dipenuhi dulu. Nah, Mednakesnya ada 1 dokter, ada 1 perawat, itu yang minimal ya Bu. Atau 1 laboratorium, itu tergantung kebutuhannya dari masing-masing organisasi. Itu nanti yang akan dijadikan patokan untuk bisa mendirikan izin klinik. Yang usulan izinnya kan dari wilayah masing-masing, tapi muncul nomornya nanti dari pusat untuk bisa muncul kode satker kliniknya. Itu dulu ditata dulu, dipetakan dulu ya Bu ya. Jadi Nanti dari kami sampaikan ya, sana, Bu. Yap. ya, jadi teman-teman yang di sana nanti dapat bisa memberikan pelayanan. Baik. Kebutuhan dokternya nanti bisa dihitung dari hasil tadi pemetaan itu. Memang dibutuhkan dokternya. Saat ini belum ada dokter. Bagaimana untuk bisa didirikan klinik kalau tidak ada dokternya? Nah, itu nanti dihitung. Kebutuhannya dimasukkan ke dalam Renbud. Baik, Ya, terima kasih Bu Dewi. iya, Bu siap. Eli, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi lanjutannya mungkin bisa Dengan di ya, tren. dengan di tren ya untuk Ya, rembutnya. Ya, Baik, terima kasih, Bu Bu. Bu Dewi izin ini sudah 10.48. Boleh satu sesi lagi? iya, satu aja. Kasihan di sana pasti udah sore ya. Oh iya, satu sesi lagi ya dari Dinkes Kabupaten Bone Bolango, kemudian dari Dit SKK Bu Dr. Rosi mau tanyanya di sini atau mungkin nanti chat aja. Kemudian satu lagi dari Jayapura, RSUD Jayapura. Silakan, Pak. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Pak Dinkes Kabupaten Bone Bolango. Silakan Pak. Ya, mungkin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai Renbud Bu, itu yang rekomendasi untuk jabatan media yang ada di puskesmas. Kita kan kemarin untuk verifalinya kan tidak diverifikasi untuk jabatan media di puskesmas, itu malah disuruh diminta dihapus. Ya. Jadi ya. Pertanyaannya apa Pak? Begini, di sini ada banyak kepala puskesmas yang sudah golongan 4A dengan jabatan media, Ya. jabatan fungsional media. Nah, ini yang jadi kendala nantinya pada saat penempatan kepala puskesmas atau ada rolling kepala puskesmas yang mana di puskesmas tujuannya itu tidak ada jabatan tersebut atau peta jabatannya tidak terbuka karena memang sudah ditolak di Renbud. Kita bikin perbaikan kemarin juga untuk 2025 itu sudah ditolak. Nah, mohon solusinya Bu, seperti apa kira-kira? Solusi kenapa media tidak Iya. tidak bisa di kayak Sebenarnya ada rolling lagi dan ada juga yang sekarang itu beberapa kepala puskesmas yang memang duduk di puskesmas tersebut dengan jabatan di bawah dari jabatan sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Sudah itu aja Pak. Ya. Baik, Baik, terima itu kasih dulu, Pak. Iya. Dari RSUD Jayapura. Oh, Bu Rosi sebentar. Bu Rosi, Dr. Rosi mau bertanya sekarang, Bu? Iya, sekarang aja ya, Bu Oh ya. ya, silakan Ya. Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, izin Bu, saya ingin bertanya untuk yang Adminkes ahli media ya, yang di unit utama Kementerian Kesehatan terutama ya gitu, apakah benar akan dilakukan lagi uji kelayakan ya untuk jabatan atau UKOM untuk posisi media ini gitu. Terus yang kedua, walaupun memang misalkan ya kita sudah punya sertifikat kompetensi dan jangka waktunya itu masih sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Dan yang kedua, tadi saya juga udah nanya di chatting ya, cuman belum ada yang reply gitu. Untuk itu Bu, kan untuk kenaikan pangkat secara berkala 4 tahun itu, apakah nanti kita dilakukan UKOM lagi gitu, misalkan udah mati ya 2 tahun gitu, sedangkan kan nanti naik pangkatnya pada tahun keempat gitu ya. Nah itu sertifikat UKOM-nya itu kan udah mati di 2 tahun kemudian, misalkan 2024 ya terbit sertifikat UKOM-nya, kemudian matinya kan 2026 ya. Nah itu kan kenaikan pangkat untuk yang dari 4A ke 4B itu kan yang reguler itu ya. Itu jenjangnya masih sama kan ya Bu, izin Dr. ya, Rosi? masih Kalau sama. jenjang masih sama berarti nggak perlu UKOM Bu. Nggak perlu UKOM ya? Karena kalau UKOM untuk kenaikan jenjang saja Bu.
Oh gitu. Nah tadi yang untuk itu Bu apakah benar ada uji kelayakan lagi itu? Karena Nah, udah itu tanya sama tetangga ya Bu di OSDM kali ya Bu, tapi nanti mungkin Bu Dewi atau Bu Dery akan menyampaikan. Itu aja Bu Rosi. iya oke baik makasih Bu Baik, Dayu. terima kasih Bu Rosi. Lanjut Pak Susilo dari RSUD Jayapura. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu, terkait formasi Bu, yang saya tanyakan. Nah, dari Madya ke Utama, Bu. Nah, untuk Utama, sekarang saat ini formasi belum ada. Apakah nanti sebelum formasi terbit, apakah bisa diusulkan untuk naik pangkatnya, Pak? Untuk naik pangkat dulu, misalkan formasi belum ada, naik pangkat dulu, nanti untuk formasi belakangan. Kemudian tadi Bu terkait dengan Utama itu apakah hanya dokter spesialis saja atau formasi-formasi profesi lain juga ada? Kemudian terkait dengan usia Bu, terkait dengan usia misalkan sudah di Utama, kemudian sebelum sebelum batas waktu 60 tahun masa pensiun 60 tahun misalkan yang dari Madya tadi mau ke Utama. Sudah ada waktunya untuk naik pangkatnya, tapi belum ada formasi untuk jabatannya. Bagaimana Bu kira-kira? Terima kasih, itu aja Bu. Makasih. Oke, baik, terkait dengan jabatan di jenjang utama ya Pak ya, belum ada Ya. formasi apakah bisa naik pangkat gitu ya Ya. Oke. Ini sepertinya lebih banyak ke Bu Dewi, tapi silakan Bu Dery dulu, ada yang ingin disampaikan Bu Dery? Ya, terima kasih Bu Dayu. Tadi mungkin lebih banyak memang Bu Dewi ya, tapi pada prinsipnya memang kita semuanya itu sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu, sesuai dengan regulasi yang ada. Tadi terkait formasi ya memang sudah ada penetapan dari Menpan RB ya. Kemudian tadi rolling tadi ya, rolling dari dari mana tadi Bu? Bone Bolango tadi ya. Ya. Nah, Ya, Bone Bolango. bagaimana dengan ketika misalnya tadi ada rolling kepala puskesmas ya Pak, tapi tidak ada jabatannya, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Saat ini kan memang sesuai dengan formasi yang ada ya. Nah, apakah mungkin bisa dibagi kembali kepada kebijakan kepala dinas ya Pak, kepala dinas kesehatannya, apakah mungkin rollingnya antara yang memang sudah ada jabatan atau seperti apa yang sudah ada formasinya, bisa diatur seperti itu menjadi satu solusi. Kemudian terkait dengan Bu Rosi tadi sudah Jabu Dayu ya. Jadi seleksi internal Kemenkes tadi untuk yang tadi juga disampaikan oleh Pak Mukti juga ya sama. Iya. Apakah benar? Tanya sama tetangga sebelah kayaknya Bu. Ya, Sama sebenarnya P2KS-nya. kan seperti itu ya, kelayakan apakah sudah sesuai dengan jenjang madya gitu, termasuk dilihat juga indikator kinerjanya apakah sesuai dengan jenjang madya. Nah, ini internal Kemenkes dan nanti pelaksananya kan di P2KA dan Biro SDM mungkin ya antara dua satker tersebut. Kemudian tadi Serkom juga ada Jabu Dayu. Memang Serkom ini kan salah satunya adalah untuk kenaikan jenjang. Adapun kenaikan pangkat bisa dari 4A ke 4B itu tidak lagi disyaratkan Serkom ya. Meskipun mungkin saya sama Bu Dayu itu Serkom sudah habis masa berlakunya, tapi masih bisa 4 ke berikutnya ya Bu, 4B ya. Jadi masih bisa ke 4B. Kemudian izin Bu, maaf ya, sebentar Bu. Jadi nanti intinya kalau yang untuk uji kelayakan itu pasti akan ada sosialisasi lagi ya Bu ya, baik dari P2KSM ataupun OSDM gitu ya. Ya, itu nanti Bu Rosi mungkin bisa menanyakan ke Biro SDM atau P2KA ya, apakah ada sosialisasi lebih lanjut. Dan mungkin sepertinya nanti uji kelayakan lebih ke kompetensi Mansoskul ya, manajer sosial kultural ya. Oh iya, Mansoskul, asesmen Mansoskul. Asesmennya dari manajer sosial kultural yang akan diuji. Ya, baik, makasih Bu Dery. Kemudian tadi Pak Susilo ya dari RSUD Jayapura, ini masih terkait informasi ya. Nah, mungkin nanti Bu. Masih utama Bu. Iya. Formasi sudah ada Bu, cuma belum sampai ke Perman RB. Itu yang menunggu lama itu kayaknya. Iya. Jadi ya ketika belum ada formasi ya belum bisa ya Pak. Artinya kita tetap sebagai syaratnya ya harus ada formasi yang penetapan Menpan RB ya untuk seseorang ini bisa sampai atau naik ke utama. Ya, kalau secara regulasinya memang di PerKBKN 3 2023 ini kan masih diperkenankan untuk naik pangkat sekali ya. Kalau tidak ada formasi tapi ada peta jabatannya. Ini di PerKBKN diatur, tapi untuk saat ini dalam UKM CAT ini belum kami laksanakan ya Bapak Ibu untuk yang mekanisme
bisa naik pangkat sekali tapi tidak ada formasi gitu. Ini belum kami laksanakan. Untuk yang saat ini akan kami laksanakan adalah memang yang sudah ada formasi dan untuk perpindahan jabatan ataupun kenaikan jenjang jabatan. Ya, mungkin itu Bu Dayu. Baik. Silakan Bu Dewi. Ya, lanjut saja ya dari Bone Bolang ya tadi ya. Bolango. Kalau puskesmas memang saat ini sedang ditata, Pak. Jadi untuk diusulkan dalam aplikasi Renbud adalah yang existing madya. Untuk yang akan naik jenjang madya itu tidak diperkenankan lagi di puskesmas, tapi sudah harus alih ke rumah sakit atau vaskes yang lebih tinggi. Sementara kalau ada kepala-kepala puskesmas dengan posisi madya saat ini, ya tetap bisa diusulkan di Renbud sebagai existing. Nanti masuknya ke dalam existing, Pak, kolom existing atau di baris existing. Nah, untuk pengusulan kembali menjadi, jadi jangan tidak diusulkan, Pak. Dia tetap diusulkan, tapi di dalam kolom existing, dia ada. Sehingga untuk teman-teman yang akan masuk ke dalam jabatan madya, tentunya tidak bisa karena sudah ada existing. Masih bisa Pak kalau yang existing, tapi tidak bisa naik pangkat ke utama. Kecuali kepala puskesmas itu dokter mengambil kualifikasi pendidikan lanjutan lagi sebagai dokter spesialis pelayanan primer. Itu masih diperkenankan menjadi utama di puskesmas dengan syarat lulus sarjana spesialis khusus pelayanan primer ya Pak ya. Silakan didorong aja teman-teman dokter. Nah, kalaupun bukan dokter menjadi kapus, tapi posisinya sudah madya, itu masih tetap. Tapi kalau dia posisinya muda akan menjadi madya, itu tolong dialihkan lagi. Karena tetap nanti dari BKN-nya juga akan tidak menyetujui. Kita udah sepakat karena semua sedang penataan. Terkait dengan butir kegiatan, walaupun sekarang sudah akan berubah menjadi kamus kompetensi, butir kegiatan untuk jenjang ahli madya sebenarnya tidak banyak bisa dipenuhi di SKP-nya dengan posisi kedudukan pelayanan di puskesmas. Seperti itu Pak. Makanya kami menyelamatkan teman-teman ini untuk jenjang karir ke depannya. Analisa yang dilakukan oleh PAN RB dan juga BKN serta Direktorat Perencanaan dan kami, ternyata banyak tugas-tugas yang belum bisa dipenuhi untuk SKP. Karena kan sekarang syaratnya SKP ya Pak. Mungkin kalau dengan butir kegiatan masih ada yang bisa dipenuhi. Tapi kalau dengan SKP yang nanti disandingkan dengan kamus kompetensi itu banyak yang sudah tidak relevan lagi untuk jenjang-jenjang ahli madya. Kecuali yang sudah existing. Jadi tetap dimasukkan ya Pak kalau yang existing ya Pak. Dia tidak bisa naik jenjang lebih tinggi lagi sampai pensiun dia situ. Tapi kalau ingin naik lebih tinggi lagi dia harus alih ke instansi pelayanan yang tingkatnya lebih tinggi, dalam hal ini RSUD. Seperti itu Pak. Kemudian untuk Ibu Rosi tadi sudah terjawab ya Bu. Nah ini Mas Soskul Bu Rosi memperkuat lagi, setahun hanya 2 kali Bu. Jadi silahkan diusulkan di awal, kalau nggak salah cuma bulan April dan Oktober untuk penguatan teman-teman yang sudah ada di sana dengan kondisi utama dan madya. Karena sangat terbatas kuotanya dan penyelenggaraannya hanya 2 kali dalam setahun. Jadi harus bisa diusulkan dari sekarang untuk pemantapannya. Kemudian untuk Pak Susilo ya tadi ya, untuk formasi madyanya belum ada, untuk formasi yang ada belum turun, hanya ada rekomendasi dari instansi pembina. Ada usulannya, tapi belum turun. Kita tetap upayakan, Bapak tetap koordinasi dengan BKD atau BKPSDM-nya, apakah usulan Renbud yang sudah disampaikan dari kami sebagai instansi pembina sudah diusulkan ke PAN RB. Itu pun tergantung dari aktivitas kita, aktif tidaknya untuk selalu mengingatkan PIC masing-masing di PAN RB terkait dengan percepatan penerbitan rekomendasi. Memang untuk jenjang ahli utama saat ini rekomendasinya masih belum bisa diturunkan karena masih sedang moratorium. Mungkin yang lainnya bisa diajukan sesuai dengan apa yang menjadi hasil verifikasi dan validasi di dalam aplikasi Renbud. Seperti itu ya Pak Hartono, yang tetap kita butuhkan adalah yang memang sudah terbit keputusan PAN RB-nya untuk bisa ikut uji kompetensi. Baik, itu Bu Dewi sudah cukup. Bapak Ibu, seperti janji tadi, ini sudah terakhir tadi, berarti
diskusi untuk saat ini sudah kami cukupkan karena sepertinya di sana sudah waktunya istirahat ya, Bapak Ibu malah sudah lewat. Izin Bapak Ibu menambahkan sedikit terkait dengan pengajuan akun instansi. Mohon Bapak Ibu yang belum mendapatkan email tapi sudah mengajukan akun, tolong cek link untuk pengajuannya, karena link pengajuannya adalah https ukomcatjfk.kemkes.go.id. Kalau selain itu, Bapak Ibu mohon untuk melakukan pengajuan ulang. Seperti itu, kalau misalnya linknya sudah benar, mohon cek penulisan email kalau masih belum mendapatkan email. Tapi kalau sudah benar juga, tolong cek di spamnya Bapak Ibu, karena masuknya biasanya bukan di inbox tapi di spam. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang banyak mengajukan tapi belum mendapatkan respon, karena di kami verifikasi biasanya paling lama 1 hari kerja itu sudah kami verifikasi. Jadi tolong kalau memang belum, silakan cek yang tadi kami sebutkan. Baik, demikian Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Mohon izin Bu Dery untuk dapat menutup acara. Terima kasih.